Sepanjang tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang prima. Transformasi kinerja pemerintah melalui reformasi birokrasi terus diakselerasi. Penyederhanaan birokrasi telah dilakukan untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam upaya menghadirkan birokrasi yang lincah dan adaptif. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan. Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Hingga batas waktu 30 Juni 2021, sebanyak 90 kementerian lembaga telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi. Lebih dari 40.000 unit organisasi jabatan administrasi telah disederhanakan. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah secara intensif dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, dilaksanakan penyesuaian sistem kerja untuk mendukung kerja yang fleksibel dan kolaboratif, serta proses bisnis yang sederhana. Dengan transformasi sistem kerja, pejabat fungsional tidak lagi bekerja dalam kotak-kotak tertentu, melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Sistem kerja fleksibel ini didukung dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di berbagai lini pemerintahan. Indeks SPBE nasional tahun 2021 mencapai 2,24. Indeks ini mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE yang dilakukan seluruh instansi pemerintah. Untuk mendorong birokrasi yang bebas dari korupsi, Kementerian Pan-RB mendorong unit kerja pada instansi pemerintah untuk membangun zona integritas. Pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM mengalami peningkatan. Di tahun 2021, sebanyak 4.402 unit kerja yang berasal dari 259 instansi pemerintah diusulkan. Hingga saat ini, terdapat 1.922 unit kerja berpredikat WBK dan 201 unit kerja berpredikat WBBM. Dalam aksi pencegahan korupsi, pemerintah menyiapkan strategi nasional dengan berfokus pada 3 area. Di tahun 2021, Kementerian Pan-RB terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga dalam upaya integrasi perencanaan dan penganggaran. Capaian reformasi birokrasi terlihat juga dari kenaikan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Persentase kementerian lembaga dengan SAKIP berpredikat B ke atas adalah 95,24%, sementara untuk pemerintah provinsi sebesar 97,06%. Dan untuk pemerintah kabupaten kota baru mencapai 63,98%. Indeks reformasi birokrasi di tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada lingkup kementerian dan lembaga menunjukkan angka 74,93 serta pemerintah provinsi 64,28 dan di lingkup kabupaten kota sebesar 53,85. Kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi didukung oleh SDM yang profesional. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing memerlukan transformasi pola pikir, sikap, dan perilaku dalam birokrasi yang sebelumnya berorientasi pada aturan atau rule-based menjadi berorientasi pada human capital management yang mengedepankan kinerja dan potensial. Percepatan transformasi SDM aparatur dimulai dengan diluncurkannya core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa oleh Presiden. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values ASN ini menjadi panduan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Di tahun 2021, pemerintah telah melakukan pengadaan calon ASN dengan 659.064 penetapan kebutuhan.
Seleksi CASN dibuka untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah dan P3K jabatan fungsional non-guru. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah pendaftar di akun SSCASN mencapai 4.034.366. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi terlihat dari kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah. Orang memperpanjang SKCM, mengurus SIM, memperpanjang SIM. Orang mau berobat ke puskesmas, ke rumah sakit rujukan, itu harus cepat terlayani. Karena Pak Jokowi menginginkan aparatur pemerintah harus bisa cepat dilayani, dan yang kedua adalah mempercepat proses perizinan. Kementerian Pan-RB telah melakukan evaluasi pelayanan publik dan menghasilkan indeks pelayanan publik yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,84. Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak lepas dari semakin meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan yang dirasakan. Hingga Desember 2021, sistem pengelolaan pengaduan di 34 kementerian, 100 lembaga, dan 524 Pemda telah terhubung dengan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, pemerintah telah membangun mal pelayanan publik. Di tahun 2021, terdapat 17 mal pelayanan publik yang telah diresmikan, sehingga jumlah mal pelayanan publik yang dibangun sejak tahun 2017 sebanyak 50 mal pelayanan publik. Tak hanya melakukan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian Pan-RB juga melakukan perubahan internal. Di tahun 2021, Kementerian Pan-RB melakukan rebranding dengan meluncurkan logo baru. Dalam memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta pengabdian terhadap negara, Kementerian Pan-RB melaksanakan apel pagi setiap hari Senin. Selain itu, lagu Indonesia Raya diperdengarkan setiap Selasa dan Kamis pada jam 10 waktu Indonesia Barat, serta membacakan naskah Pancasila setiap Rabu dan Jumat di jam 10 waktu Indonesia Barat. Di masa pandemi COVID-19, Kementerian Pan-RB dituntut untuk tetap bekerja optimal. Dalam memberikan perlindungan kesehatan, seluruh pegawai beserta keluarga telah diberikan vaksinasi COVID-19. Selain itu, swab PCR, pemberian masker, hand sanitizer, dan vitamin juga diberikan secara menyeluruh. Apresiasi dan penghargaan juga telah diraih Kementerian Pan-RB selama tahun 2021. Kementerian Pan-RB mendapatkan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dalam BKN Award 2021, Kementerian Pan-RB menduduki peringkat pertama dalam bidang perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun di kategori Kementerian Tipe C. Selain itu, Kementerian Pan-RB menduduki peringkat 3 pada bidang penilaian kompetensi. Kementerian Pan-RB juga meraih peringkat 3 pada kategori Continuous Improvement pada BMN Award 2021. Memasuki tahun 2022, Kementerian Pan-RB telah menyiapkan berbagai strategi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi akan dikembangkan ke dalam isu tematik. Pasca penyederhanaan birokrasi, akan disusun model organisasi dan sistem kerja baru yang fleksibel dan kolaboratif berbasis fungsional. Pengembangan dan optimalisasi SPBE akan terus dikembangkan untuk mendukung sistem kerja baru berbasis digital, termasuk mengadopsi Artificial Intelligence atau AI dan Big Data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, akan dilakukan optimalisasi peningkatan kapasitas SDM ASN secara terbuka dan mengembangkan sistem reward secara terintegrasi. Kementerian Pan-RB juga akan memperkuat kebijakan dalam rangka transformasi pelayanan publik yang lebih partisipatif dan inklusif. Kami terus berkomitmen melakukan transformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang handal dalam memenangkan persaingan global. Mari bergerak bersama untuk Indonesia maju dengan fondasi berakhlak dan semangat bangga melayani bangsa.